Berdasarkan arah getarannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kita lihat animasinya. Dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah perambatannya. Pada gelombang transversal ada yang dinamakan bukit dan lembah. Yang namanya bukit ini adalah seperti ini, ya, yang naik ke atas, dan lembah ini yang turun ke bawah. Nah, satu bukit dan satu lembah ini dinamakan pada gelombang transversal itu adalah satu panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Ya, lambda ini artinya panjang gelombang. Dan apabila misalkan di sini ada titik pada salah satu gelombang, di mana titik ini akan berjalan melalui satu puncak atau bukit, ya, dan satu lembah, dan dia berakhir di sini, berarti waktu yang diperlukan satu titik ini untuk membentuk satu bukit dan satu lembah itu dinamakan periode, yang dilambangkan dengan T besar. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh pada gelombang transversal di sini, ya. Dan amplitudo yaitu jarak terjauh dari garis keseimbangan, ya. Di sini garis keseimbangan ini maksudnya adalah yang berwarna merah, dan jarak terjauhnya adalah misalkan dari sini ke sini adalah jarak terjauhnya. Jadi yang puncak-puncaknya ini adalah amplitudonya. Ini juga sebagai amplitudo. Ini juga sebagai amplitudo, ya. Untuk gelombang longitudinal, di sini ada yang namanya disebut rapatan. Rapatan ini karena dia merapat di sini, ya, dan ini merenggang. Panjang gelombang pada longitudinal yaitu jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau dua pusat renggangan yang berdekatan. Maksudnya ini adalah rapatan, ya. Pusatnya adalah ada di sini, kira-kira di tengah-tengahnya gitu, dan ini ada pusatnya juga. Nah, jadi yang disebutnya satu lambda, satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal, yaitu jarak yang berdekatan antara pusat rapatan, atau bisa juga di sini jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Jadi dari sini sampai sini jaraknya itu disebutnya adalah lambda juga, ya. Atau kita menyebutnya dari sini sampai sini juga sebutnya lambda. Sekarang misalkan rapatan ini kita bagi dua, ya, separuh. Ini kan ada pusatnya, berarti ada separuh di tengah-tengahnya ini. Ini berarti ada seperempat lambda. Misalnya kita buat lagi gambar dari gelombang longitudinal. Di sini adalah sebagai pusatnya, yaitu yang berada di tengah-tengah. Berarti dari sini sampai sini adalah seperempat lambda. Jadi kalau ini adalah renggangan, ya, dari sini sampai sini adalah renggangan. Tetapi apabila pusatnya, yaitu pusatnya adalah tengah-tengah, di sini posisinya, dan ini berarti namanya seperempat lambda. Ini pun sama, seperempat lambda, ya. Nah, begitu juga dengan gelombang transversal. Apabila kita ini adalah namanya puncak atau bukit, kita bagi tengah-tengahnya, ini berarti seperempat lambda untuk transversal, ya. Dan ini juga seperempat lambda lagi, jadinya terbentuk namanya setengah lambda. Kalau untuk longitudinal yang tadi, apabila pusat rapatannya, misalkan pusat rapatan, berarti di sini, ya, berarti namanya seperempat lambda. Atau untuk renggangan dari sini sampai ke sini, itu berarti namanya seperempat lambda juga. Ada 4 besaran dasar gelombang yang perlu kita ketahui, yaitu frekuensi yang dilambangkan dengan F, dan periode yang dilambangkan dengan T, lambda, dan satu lagi adalah kecepatan. Nah, hubungannya kita bisa membuat dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dan frekuensi ini sendiri
dengan periode, yaitu seper dari periode ya. Jadi berkebalikan. Jadi rumus ini kita bisa buat lambda dikali seper periode. Sehingga rumusnya selain lambda kali frekuensi, dia bisa rumusnya lambda per periode. V di sini adalah kecepatan gelombang. Dan kecepatan gelombang ini berbeda dengan kecepatan partikel. Kalau kecepatan gelombang, dia tergantung pada sifat medium di mana gelombang itu merambat. Dan kita harus membedakan dengan kecepatan partikel. Kecepatan partikel atau bisa juga kecepatan getaran partikel gitu ya. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat. Kalau kita lihat dari definisinya, yang namanya getaran yaitu gerak bolak-balik ya di antara titik seimbangnya. Di sini ada warna hijau, ini adalah dianggapnya adalah partikel, dan di mana partikel ini bergerak bolak-balik terus di titik seimbangnya. Sedangkan definisi dari gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kecepatan dari gelombang yaitu kecepatannya dia di sini bergeraknya ke sana ya. Dan untuk kecepatan dari getaran atau kecepatan getaran partikel di sini adalah gerakan bolak-balik di titik seimbangnya. Ya, terlihat dari definisi tadi bahwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik di titik seimbangnya. Jadi partikel itu melakukan gerak bolak-balik di sekitar titik seimbangnya dan dengan kecepatan tertentu. Maka kita menamakan dengan kecepatan getaran partikel.